segala produk apapun pasti teteh pakai dan cobain. Apakah teteh nggak takut si jerawat teteh makin banyak? Enggak seneng tong sagala dipake, tong sagala dicobaan, bisi leuwih-leuwih parah. Geus we kage geus kawin ge cager sorangan. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tuh mau bikin acne story part 10 sambil maskeran menggunakan Herbalism Maggot Mask dari Scarlett yang ini ya. Jadi dia itu bisa untuk jerawat. Nah, sambil aku maskeran, aku mau cerita-cerita ke kalian tentang jerawat-jerawat aku yang kadang on off atau hilang timbul gitulah, dan cerita-cerita zaman dulu yang sering banget aku terima gitu ya. Nah teman-teman, tapi sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi aku sempat jerawatan di sebelah sini ya. Aku bisa tunjukin fotonya. Nah dan di sebelah sini juga, tapi alhamdulillah beberapa hari ini udah sembuh. Tapi muncul lagi di sini ya. Jadi jerawat aku tuh masih on off, gak sembuh 100%. Tapi aku nggak akan pantang menyerah, aku akan tetap sembuhkan jerawat aku dan aku yakin aku bakalan sembuh. Oke, sambil maskeran ya, aku mau cerita-cerita ke kalian. Apa kalian pernah dengar omongan orang tua zaman dulu kalau jerawat itu bakalan sembuh kalau kita itu sudah menikah? Pernah dengar hal-hal kayak gitu nggak sih kalian? Jadi dulu banget ya, pas aku remaja, pas aku lagi jerawat beruntusan kecil-kecil gitulah, biasa ABG ya. Mamaku sampai bilang gini, "Neng tong dicoong ke oge, mun entos nikah mah jerawatnya bakal sembuhnya lira. Jadi ulah di goromeo, engke teh bisa jadi tapakan gitu ya." Dulu orang tuaku tuh pernah ngomong kayak gitu. Ada sebagian teman aku yang orang tuanya itu ngomong kayak gitu, emang iya, pas abis nikah dia itu langsung sembuh, terus juga jerawatnya membaik gitu ya. Tapi aku mah sampai sekarang udah nikah berbelas-belas tahun, terus juga udah punya anak usia 14 tahun, ini jerawat masih nongol. Ya Allah, gimana ya, aku mah berbeda pisan sama orang lain teh. Jujur dulu aku percaya sama orang tua aku, ya udah ya aku teh percaya aja gitu, nggak diapa-apain gitu, percaya bakal nanti kalau udah nikah bakal sembuh total gitu. Dan aku juga nggak tahu ya ini secara medisnya emang bisa dibuktikan kalau kita sudah menikah si jerawat itu bisa sembuh, karena yang aku tahu orang tua aku tuh emang sering banget ngomong kayak gitu. Jadi kalau jerawat itu simpan aja, karena kalau udah nikah mah jerawatnya bakalan sembuh gitu, kata orang tua aku teh ya. Tapi sayangnya di aku mah itu gak sesuai dengan perkataan orang tua aku. Tetap aja meskipun udah nikah, jerawat masih sering muncul, bahkan sering breakout. Apalagi dulu kan 9 bulan yang lalu, aduh itu adalah titik terendah yang ada di hidup aku, jerawat parah. Sampai aku tuh udah berbagai macam cara aku lakukan ya dulu, ikutin para DIY obat jerawat kayak susu denko dicampur apa gitu ya, susu denko dicampur telur, kopi hitam dicampur telur, terus juga bikin perasan ketimun terus dimaskerin, pakai bawang putih ditotolin ke jerawat, dan masih banyak lagi hal-hal DIY obat jerawat yang udah aku lakuin selama ini dan gak ada yang bisa menyembuhkan total. Teman-teman, ini udah beres dan aku mau nunggu kering dulu ya sambil cerita-cerita ke kalian. Dulu juga aku sempat disaranin menggunakan sarerang kawung. Kalian pasti kalau orang sunat pasti tahu ya sarerang kawung. Jadi katanya sarerang kawung itu dari daun apa gitu ya, dia itu bisa, abunya itu bisa untuk mengobati jerawat. Aku udah pakai itu, alhamdulillah nggak ada ngepek sama sekali. Terus udah pakai bawang putih, aku pakai air putih telur dicampur madu dicampur jeruk nipis. Itu sakitnya masya Allah ya buat jerawat yang aktif gitu ya. Terus juga pernah karena belum tahu tentang lemon yang nggak boleh langsung kena kulit, aku tuh udah cobain. Jadi si lemonnya itu dipotong dua, terus aku gosok-gosok ke wajah aku dan itu rasanya nyes
sakit banget, bikin si kulit aku tuh langsung kemerahan, gatel, perih. Itu jadi satu gara-gara pakai lemon yang langsung aku gosokin ke wajah aku. Terus juga pernah nyobain pakai darah haid ya dulu waktu ABG darah haid, terus pakai masker, segala jenis masker dari alamian kayak tomat, alpukat, itu udah semuanya aku cobain dan gak ada yang bisa ngobatin jerawat aku langsung just ampuh gitu, gak ada, meskipun pakai alami gitu ya. Disuruh pakai Denko udah malah kayak muka aku teh jadi gatal-gatal ya. Mungkin di kalian atau mungkin di orang lain hal-hal atau cara-cara kayak gitu emang ngaruh ya, tapi di aku sama sekali nggak ngaruh. Nah sampai mamaku tuh ngomong kayak, enggak neng, tong sagala dipake, tong sagala dicobaan, bisi leuwih parah, nges pengen kayak nges kawin ke cager sorangan. Nah mama aku tuh sempet ngomong kayak gitu, ya udah aku percayalah bakal sembuh sendiri gitu ya. Tapi setelah menikah dan sekarang itu udah belasan tahun aku nikah, jerawat aku masih banyak. Terus juga banyak banget dari kalian yang ngiranya jerawat aku tuh langsung hilang gitu ya, langsung sembuh karena aku pakai skincare bening, langsung sembuh, plek ketiplek sembuh, nggak balik lagi si jerawatnya. Itu sama sekali nggak bener ya teman-teman. Aku pakai skincare masih sering timbul, apalagi sekarang nih menjelang haid, jadi muncul di sini sama di sini. Itu kalau mau haid atau aku stres atau aku tidurnya kemalaman, pasti si jerawat aku tuh pasti muncul dan ya harus aku sabar-sabarin gitu loh. Tapi yang aku alhamdulillahnya gitu, dia itu datangnya nggak terlalu keroyokan kayak breakout zaman 9 bulan yang lalu gitu. Dia itu masih ya aman, 1 atau 2 itu masih bisa aku atasin ya. Pokoknya buat kalian yang ngikutin aku dari lama, tahu aku pakai bening skincare, terus juga ngiranya di wajah kalian juga bakalan hilang plek-ketiplek gitu, hilang langsung semuanya, itu nggak mungkin say. Jadi meskipun kita itu pakai skincare, basic kulit aku tuh berjerawat, jadi nggak mungkin langsung silang semuanya, nggak mungkin. Pasti bakalan ada tumbuh 1 atau 2 ketika kita haid ataupun ketika kita lagi stres atau ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan kulit wajah kita sendiri. Terus sering banget dapat pertanyaan atau komentar kayak gini, aku bingung banget ya, teteh itu segala dipakai, segala produk apapun pasti teteh pakai dan cobain, apakah teteh nggak takut si jerawat teteh makin banyak? Nah teman-teman gini ya, kan aku tuh tukang review ya teman-teman ya, jadi masa aku cuma review produk bening terus ya, nggak mungkin kan. Jadi nih kalau misalkan aku ada produk lain yang misalkan sesuai dengan jenis kulit aku, pasti aku cobain dulu 2 minggu apakah dia itu work di aku atau enggak. Misalkan kalau aku cocok, aku pasti review ke kalian. Kalau nggak cocok ya udah nggak aku pakai dan nggak aku review ke kalian. Juga kalau aku jerawatan nih kayak gini ya, aku sama sekali berpikir bahwa ini bukan karena aku ganti-ganti skincare atau karena aku banyak skincare ya. Mungkin karena pertama kalau 1-2 itu masih wajar ya, mungkin karena akunya kurang tidur, terus juga mungkin mau haid, terus juga akunya lagi stres. Nah kalau banyak atau kayak dulu gitu ya, kayak gini nih, ini namanya breakout, berarti itu ada satu hal ketidakcocokan aku sama produk yang aku pakai karena menyebabkan jerawat yang banyak banget kayak gini gitu teman-teman. Teman-teman karena ini udah mau 15 menit, jadi aku mau basuh dulu muka aku ya, nanti aku bakalan lanjutin cerita. Nah teman-teman, jadi ini dia aku udah cuci muka, terus juga ini hasilnya tuh kayak gini ya, lebih seger aja, dan semoga jerawat yang ada di jidat cepat kempes. Terus juga buat kalian yang masih ngiranya aku tuh udah sembuh total pakai Benings Clinic, nggak sama sekali ya, jadi masih muncul 1 atau 2 ya, tapi itu masih aku anggap wajar. Tapi kalau misalkan nih ketika kalian memakai skincare ataupun produk apapun, terus juga timbul jerawat yang banyak, terus gede-gede juga, bukan 1 atau 2 tapi ini keroyokan, nah itu berarti kalian nggak cocok ataupun breakout. Tapi kalau misalkan masih 1 atau 2, ini masih aku anggap aman. Dan juga untuk pernyataan orang tua ketika kita bakalan sembuh, ketika jerawat kita bakalan sembuh setelah menikah, itu di aku nggak sama sekali ya. Jadi
Mungkin buat kalian atau mungkin untuk sebagian orang mungkin iya ya bisa sembuh, tapi untuk aku tipikal jerawat yang kayak gini tuh enggak sama sekali. Meskipun sudah menikah, punya anak, tetap jerawat masih aktif. Pertama segitu aja Acne Story part 10 dari aku. Ini sambil maskeran ya. Makasih banyak kalian udah nemenin aku sambil maskeran, sambil cerita-cerita. Dan segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.